wake up in the morning and I wonder why everything is the same as it was. I can't understand, no I can't understand. Songon si Mardani, nalupa Marama, nalupa Marina, Maila Bogos, Maila Susah. Horas, selamat pagi Por TV. Berjumpa kembali dengan saya Jositorus di Parpelak Channel. Mengopi dulu guys. Wah, itulah dia satu kolaborasi yang sangat indah, menawan tapi agak berantakan. Lagu Batak campur dengan lagu Barat. Jadi aku pegang lah dulu ini mic-nya guys ya. Jadi aku mau cerita ini guys ya. Tapi sambil nunggu trepel ya. Sebelum trepel mau pulang ya. Jositorus Parpelak Channel mau show. Jadi mau pulang kampung dulu, mau ziarah. Mau ke pengumpusan ya. Ke pengumpusan mobil aku naik intra ini jadwalnya guys. Naik intra mau ke pengumpusan tapi ke apa dulu, ke Bekasi dulu, dari Bekasi masuk ke Bendungan Jatiluhur masuk ke Karawang, Purwakarta, Bandung, baru via tele agak turun lagi ke bawah guys. Bukit Tinggi, ada dekat Bukit Tinggi itulah pengumpusan, itulah kampung kami guys. Memang itulah kampung kami, keliling-keliling ya. Jadi pagi ini mau cerita dulu aku tentang tentang KDRT. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jangan bilang kekerasan dalam rumah tangga cuma laki-laki yang bikin. Kadang-kadang pun istri-istri ini pun juga kadang-kadang kurang ajarnya ini. Kenapa bilang? Ya, apalagi kalau misalnya contohnya kalau baru gajian tanggal 1 sampai tanggal 5, itulah kalau pulang kerja suaminya, langsung dikocok kopi mochaccino. Mewah ini. Mochaccino, datang suaminya, harum kali ini mah, iya minum lapar baru gajian. Udah tanggal 10 ke tanggal 15 kopi apalah itu, kopi hitam tapi masih ada lagu-lagunya sedikit ya kan. Enak juga kopimu ini mah, tapi aku agak hitam ini iya. Itu masih yang terbeli gitu ya. Jadi tanggal 25 ke tanggal 30 keluarlah kopi setan. Apa itu kopi setan? Lebih banyak ampas dari air. Istri ini kejam guys, kalau udah bulan muda, waduh sayangnya minta ampun sama suami-suami. Tapi kalau udah bulan tua dikasih kopi setan, lebih banyak ampas dari air. Nggak pakai gula-gula itu. Ya, jadi ada satu cerita ya, suami istri ya. Jadi istrinya ini hobi kali ke salon, pedicure, manicure ya, entah apa-apalah, memblow apa segala macam, eyeshadow bikin ini apa segala macam. Jadi bukan sekali sebulan, ya kan? Sekali 3 hari, ya kan? Apa dah habis gaji suaminya begitu? Pertama, kedua, ketiga, oke lah, enggak apa-apa lah suaminya itu, nggak ada komentar. Ya, tiba hari kelima, ya, ada suaminya itu, mah tunggu dulu, mau kemana kau lagi? Mau ke salon mah, kata mama, kata istrinya kan, mau ke salon. Perasaan baru kemarin kau ke salon lah. Kenapa rupanya langsung naik emosi istrinya ini? Ya kan, namanya orang Batak. Orang Batak itu kan bisik-bisik kedengaran. Apalagi kalau marah, seluruh dunia tahu. Jadi datang istrinya ini, kenapa rupanya Pak? Aku ini ke salon ini untuk kaumnya. Datang suaminya ini, apa hubungannya ke salon? Kau yang ribonding, aku rupanya yang lurus. Nggak gitu Pak. Kalau cantik aku, kalau manis aku, kalau segar aku, kan kau juga yang bangga. Istrinya siapa itu cantik ya, berarti ada uangnya ke salon ya, memang mantap lah suaminya itu diperhatikan istrinya, kan begitu. Gitu ya Maya, kata suaminya itu. Ya oke lah kata lo. Suaminya ini nggak berapa lama, minggu depannya itu, ya kan, suaminya ini bikinlah mulai minum, ya kan, minum pergi ke tuang sehari 2 hari, orang nggak pernah minum kian. Datang istri ini kan dalam hatinya pikir, kayaknya lah ini suamiku ini kayaknya nggak pernah ini minum tuak, paling kencang minum sirup ini. Itu pun
merasa leci. Jadi tanya lah kan, udah hampir 1 bulan nih Pak, kau tengok kau gigi dia cuak terus, jangan kayak gitu kau Pak, habis uangmu itu. Kata istrinya ini kan, karena udah sehari 2 hari udah dibiarkan aja, tapi udah berminggu-minggu. Kamu lah dia kan, nah, apalah dibilang suaminya ini. Udah lama, nggak usah lah kayak gitu kau. Tanya, nggak usah kayak gitu kayak mananya, kata istrinya ini. Datang suaminya menjawab, iya Ma, aku pun minum ya buat kaunya, demi kaunya. Datang istrinya ini, maksudmu apa? Kalau kau minum aku rupanya mabuk, kau minum aku rupanya kenyang, katanya gitu. Enggak Ma, kalau aku minum aku mabuk, tambah cantik aku tengok. tambah sayang aku sama kau, makin meninggi dan melus cintaku sama kau. Kalau aku mabuk ya makin sayang aku sama aku, makin cantik aku tengok belum ya. Nggak bisa ngomong ke istrinya ini, balas dendam suami ini, puang pikir dia kan. Jadi begitu juga kalau misalnya istri-istri ini, ya kan, cobalah ya sabarlah menghadapi suami. Gimana pun model suamimu itu, sabar, ya kan, semua tergantung sama istri, kan begitu. Jadi ada suami, ya kan, dilihatnya orang-orang kan begitu kan, aduh enak kali. Emang suami istrinya ini agak cerewet ini kan, nggak bisa sabar, ya kan. Jadi dinasihatinya lah suami istrinya ini, ya kan. Pas lagi nonton TV orang itu, ya kan, nonton TV orang itu, ya, entah TV entah Indosiar. Datanglah suaminya ini, Ma, coba kau tengok dulu di TV, itu bisa sabar. Yang di TV itu dia istri-istri itu bisa sabar, bisa lemah lembut, bisa sayang sama suami. Kata suaminya ini, cobalah dulu Ma, kau rimang-rimangi dulu, kau renungkan dulu dalam hati. Kata suaminya ini, langsunglah istrinya, ya kan, tadinya nonton dari mesra ini, Pak, tiba-tiba memuncak amarahnya. Biar tahu kok Pak, di Indosiar, di SCTV, istri-istri itu sabar karena dibayar itu. Kalau nggak dibayar main film, nggak mungkin sabar itu, nggak mungkin sayang itu. Jadi kalau mau kau aku sabar, mau aku sayang, bayar aku. Aduh, coba kiri kayak ini, jadi istri harus dibayar untuk sabar. Makanya kalau suami mau menasihati istri atau istri menasihati suami, lihat time-nya dan time dan tempat yang paling tepat gitu. Jangan pas lagi nonton Indosiar, mampus lagi lebih tembakin. Ya, jadi ada begitu juga ya. Ada ini istri ini memang ya, ada suami istri lah kita katakanlah ya, kita katakanlah marga apa lah kita bikinnya ya, kita katakanlah marga Nabi itu, ya kan, istrinya ini katakanlah misalnya boru mandi, ya kan, jadi sih itu ini udah sering kali dimarah-marahi. Jadi istrinya ini ya paling pantang lihat suaminya itu di rumah, dicereweti terus, keluar pun salah, dicereweti terus, duduk salah, dicereweti, berdiri salah, dicereweti, apapun yang dikerjakan suami dicereweti. Pokoknya waduh minta ampun lah, memang enggak, waduh kira-kira lah, iya kan, kalah terompet sama klakson. Sama suara genset kalau udah merepet suami istrinya itu. Nah, kan? Jadi tahan lagi lah siapa yang di sini ini kan. Jadi pikirlah dia, kalau kayak gini ganti lah kau tukar tambah lah kau nanti. Pikirnya gitu kan. Jadi kayak mana lah kasih belajar sama istri ini, pikirnya begitu. Jadi datanglah dia kan, ada ide itu pikirnya. Ma, ayo pergi dulu kita jalan-jalan yuk, kata si Nabi dulu ini kan. Datang istrinya ini, mau kemana Pak? Jadi kalau istri itu kalau nggak diajak belanja jalan-jalan pasti baik itu. Ayolah, pergi kita jalan-jalan menikmati suasana dulu. Udah capek kok ku tengok, kata suaminya ini kan gitu. Pergilah orang ini jalan-jalan, pergilah orang ini ke pantai, tak ke mana-mana lah itu. Begitu pulang, ya. Lewat jalan agak gelap-gelap, hutan-hutan kan begitu. Jadi datang istrinya ini, ya kan, Pak,
jalannya katanya gitu kan. Nah ini jalan kita tadi. Udah lama ayo lah katanya gitu kan. Tiba di satu tempat ya kan. Cuman ada sumur di situ, nggak ada apa-apa. Berhenti orang di situ. Mau ngapain? Pak mau kencing dulu aku katanya kan. Jadi pas di tepi tepi sumur kencinglah suami ini. Ya istrinya pun turun lah kan. Jadi dari belakang karena berdiri pas di samping sumur itu istrinya disorongkan suaminya istri ini. Push, mampus kau. Ganti istri. Sakit kepala. Menghadapi kau pikirnya gitu kan. Kalau ini sauk nggak mau, kalau ini pas, ya udahlah. Mantap ini. Ganti istri. Pikirnya gitu kan. Jadi udah senang lah dia. Tiba-tiba pas mau pulang dia ditinggalkannya istri itu nggak nyampe 10 meter. Tiba-tiba muncul satu makhluk gaib, iya kan, besar badannya, tinggi, warna kulitnya hitam agak hijau-hijau, panjang rambutnya, 3 meter lebih tinggi. Jadi kaget dia terkejut, hah? Siapa kau? Katanya gitu kan. Lalu dia ketawa dia. Asik kok. Kenapa kau? Kok nangis kau? Siapa setannya sekarang kan kau? Kenapa kau yang nangis? Bukannya aku yang ketakutan. Kata si Nabi itu sama setan ini. Itulah. Udah 500 tahun aku di dalam itu. Begitu enak kurasa di dalam sumur itu. Udah aku anggap itu rumah sendiri. Tiba-tiba kau jatuhkan istrimu ke situ. Sakit kupingku merepek aja kerjanya. Istrimu itu kan kata si Minggu ini sama suaminya. Itulah pusing kali kepalaku menghadapi. Curhatlah jadinya siapa yang si Nabi itu bisa begitu. Sakit kali kepalaku ini. Udah mau ganti istri aku. Cerewet aja kerjanya. Kata siapa ini kan. Datanglah si setan ini kan, si Minggu ini. Gini aja lah. Bikin deal-dealan lah kita, bikin perjanjian lah, kesepakatan lah kita. Kata siapa ini? Si Minggu ini kan. Datanglah suaminya ini. Oke. Si Nabi itu ini kan. Oke. Tapi kayak di TV itu bikinnya kasih aku satu permintaan katanya gitu kan. Datang si Minggunya ini, nggak usah 1, 10 ku kasih sama kamu. Jadi apa perjanjiannya katanya kan. Oke, kita bikin perjanjian. Kata siapa ini? Si Begu ini kan. Langsunglah datang siapa ini, semangat udah kayak dipilih-pilih pikir si Nabi itu ini kan. Oke, begini, kasih aku satu permintaan. Kata siapa ini? Si Nabi Tubuh ini sama Begu itu. Datang siapa itu? Bukan 1, 3 ku kasih permintaan sama kau. Kata siapa ini kan? Mau apa kau? Mau kaya? Mau rumah? Mau jabatan? Bisa ku kasih sekarang juga. Kata si Begu ini kan. Datang suaminya ini. Oh, serius kau? Iya. Kata Begu ini. Tapi ada satu syaratnya. Datang si Nabi Tubuh ini kan. Apa itu syaratnya? Sekarang begini. Ku kasih kau 3 permintaan. Bisa kau kaya ku bikin, bisa kau jabatanmu naik, bisa kau bisa punya rumah, punya apa segala macam. Yang penting kau keluarkan, kau bawa dulu istrimu itu pulang gua. Sombak kau tolong. Sambil menangis lah siapa ini. Langsung dibawa lah. Istri itu diangkat lagi dari nol, gak jadi lagi kawin lagi. Pulang sini lebih dulu ini. Gagal rencana kawin lagi. Aduh. Bayangkan coba istri cerewet, jangankan manusia, setan pun takut. Takut coba, kabur dari rumah, dari sumur itu. Alah. Ya. Jadi kalau begitu juga ada satu ya kan. Jadi ceritanya ini di surga nih. Jadi kalau di surga itu ya ini ceritanya di akhir zaman lah ini. Ya suami sama istri datang malaikat ini. Suami sama istri pisah. Oke, bisa. Ya, suami di sebelah sana, istri di sebelah sini. Oke. Jadi suami bagi 2 kelompok. Pak malaikat, kata suami ini, iya bagi 2 kelompok. Yang sebelah kiri kelompok yang takut sama istri, yang sebelah kanan itu kelompok yang nggak takut sama istri. Katanya gitu kan. Jadi datang. Ayo mulai, cepat. Wah, langsung berhamburan orang. Ini lihat malaikatnya nih, iya kan? Ratusan bahkan ribuan. Ke sebelah kiri semua. Mampuslah aku dipikir malaikat itu kan. Hampir semuanya ke sebelah kiri, takut istri orang semua di dunia ini.
sudah dia lagi nih bikin, tapi masih ada satu lagi di sebelah kanan di kelompok yang nggak takut sama istri. Aduh, cuman satu ini aja lagi yang nggak takut sama istri. Ditanya, dari mana kau? Kata si malaikat nih, dari sini kalang aku tulang. Mereka apa kau? Mereka para tulang. Mantap. Nggak takut kau sama istri, itulah jangan kayak kawan-kawan. Lihat ini suami teladan. Ini suami yang perlu kalian tiru. Katanya sama kelompok yang sebelah kiri. Datanglah malaikat ini. Aku tanya dulu kau Puang, apa sih rahasianya? Kau bisa tetap kau berdiri di situ? Kata malaikat ini sama suaminya ini. Datanglah siapa ini yang sebelah kanan ini kan? Itulah tulang. Udah dipulang-pulang istriku aku dari sana. Gak usah kau pindah situ aja kau. Saya di situ dia karena disuruh istrinya juga dia. Sama aja bohong. Gitulah suami istri itu harus rukun, harus akur ya. Jadi hati-hati ya, cintai suami-suami ya. Ini Budanauli ini ya. Jadi cintailah istri dengan hati, cintailah istri orang lain dengan hati-hati. Begitu juga istri-istri, ayo bercanda istri-istri begitu juga. Mengelola keuangan pun juga jangan asal-asalan ya, dihemat-hemat ya. Jangan prinsip Kartini dibikin. Apa itu kata prinsip Kartini? Habis gelap terbitlah terang. Habis gajian terbitlah utang. Apa namanya? Mengerem keinginan ya. Jadi begitu dulu cerita Josi Torus ya, Parbelan channel kali ini karena travel saya sudah datang ya. Saya mau ke Pangubusan ya, lewat Bekasi Purwakarta via tele masuk ke Bendungan Jatiluhur. Dekat Bendungan Jatiluhur itulah Pangubusan kampung kami. Horas ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.